Beberapa stasiun TV nasional udah saling sikut buat rebut hak tayang domestik. Nama-nama kayak RCTI, MTech Group, dan Transmedia udah siap lempar tawaran yang nilainya katanya bisa ngalahin rekor siaran Piala Dunia 2022. Mereka nggak mau ketinggalan dari pasar streaming global yang juga lagi panas-panasnya. Platform kayak Netflix Sports, Disney Plus Hotstar, dan DAZN Jepang kabarnya udah ngajuin permohonan ke FIFA buat dapat lisensi tayangan highlight dan dokumenter ASEAN Cup. Bahkan rumor terbarunya, Netflix bakal bikin dokumenter berjudul The Rising of ASEAN Football. Dan sebagian besar syutingnya akan dilakukan di Indonesia. FIFA sendiri sampai kasih pernyataan resmi. Asia Tenggara, terutama Indonesia, kini jadi titik pusat baru ekspansi pasar sepak bola global. Dan lucunya, banyak media luar malah bilang Indonesia itu sekarang seperti Brasilnya Asia. Karena fanatisme penonton, daya beli jersey, dan lonjakan trafik digital yang luar biasa setiap kali timnas main. Cuannya jangan ditanya. Pemerintah Indonesia disebut bakal dapat potensi pemasukan hingga 1,5 triliun rupiah hanya dari sektor pajak penyiaran dan royalti digital. Itu belum termasuk promosi pariwisata dan kerjasama branding global yang otomatis kebuka lebar-lebar. Dari cuma negara penonton bola, sekarang dunia yang rebutan buat nayangin pertandingan di tanah kita. Sebuah ironi manis setelah puluhan tahun Indonesia cuma jadi pelengkap di peta sepak bola Asia. Dan yang bikin makin menarik, beberapa negara ASEAN kabarnya mulai panas karena Indonesia dapat sorotan lebih. Katanya kenapa bukan Malaysia yang jadi tuan rumah pertama, padahal mereka tempat konferensinya diadakan. Tapi FIFA tegas, Indonesia punya daya tarik ekonomi dan fanbase paling kuat. Udah jelas kenapa pilihan jatuh ke kita. Sekarang semua mata lagi tertuju ke Indonesia. Dunia nunggu apakah kita bisa buktiin kalau kita layak jadi tuan rumah berkelas dunia atau cuma jago di euforia awal aja. Karena jujur, dengan potensi sebesar ini, tantangan buat jaga integritas dan profesionalisme bakal makin berat. Kita bicara soal miliaran dolar, sponsor global, dan gengsi nasional di hadapan dunia. Dan pertanyaannya sekarang, kalau FIFA ASEAN Cup ini sukses besar, apa Indonesia bakal jadi poros baru sepak bola Asia atau cuma dimanfaatin buat proyek sementara FIFA? Menurut kalian gimana? Ini langkah emas buat sepak bola Indonesia atau cuma fase manis yang sebentar lagi lewat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar biar kita bahas bareng.